Perkenalkan, nama saya Agus Nusroni. Saya berasal dari kelas manajemen pagi C, NIM 18104167335. Baiklah, sini saya akan membaca ringkasan tentang mata kuliah, yaitu perilaku organisasi. Dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Baiklah, langsung saja bab 2. Bab 2 yaitu kajian teori. A. Landasan teori. 1. Sikap. Yang A. Pengertian sikap. Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Answar 2010. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian munculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Selanjutnya, Gerungan 2004 juga menguraikan pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan orang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama. Hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi, dan kebutuhan masing-masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek. Pengertian mengenai sikap yang disampaikan oleh Sarlito dan Eko. Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seseorang individu terhadap suatu objek. Pengertian sikap juga diuraikan oleh Slameto. Sikap merupakan suatu yang dipelajari dan menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari oleh individu dalam hidupnya. Berdasarkan berbagai pendapat ahli mengenai sikap, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seseorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungan. Yang B. Faktor-faktor pembentuk sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Sarlito dan Eko 2009 juga menjelaskan mengenai pembentukan sikap, yaitu yang pertama, pengkondisian klasik. Proses pembentukan ini terjadi ketika suatu stimulus atau rangsangan selalu diikuti oleh stimulus yang lain, sehingga rangsangan yang pertama akan menjadi isyarat bagi rangsangan yang kedua. 2. Pengkondisian instrumental, yaitu apabila proses pembelajaran yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan diulang kembali. Namun sebaliknya, apabila perilaku mendatangkan hasil yang buruk, maka perilaku tersebut akan dihindari. Yang ketiga, belajar melalui pengamatan atau observasi. Proses belajar ini berlangsung dengan cara mengamati orang lain, kemudian dilakukan kegiatan berupa. Yang keempat, perbandingan sosial. Banding sosial yaitu membandingkan orang lain untuk mencetak pandangan kita terhadap suatu hal tersebut benar atau salah. Gerungan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap orang individu yang berdasarkan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal pembentukan sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang akan di sekitarnya disikapi. Faktor eksternal mencakupi dua pokok yang membentuk sikap manusia. Yang pertama, interaksi kelompok. Pada saat individu berada dalam suatu kelompok, pasti akan terjadi interaksi. Yang kedua, komunikasi. Melalui komunikasi akan memberikan informasi. Informasi dapat memberikan sugesti, motivasi, dan kepercayaan. C. Komponen sikap. Sikap yang ditunjukkan seorang individu terhadap objek mempunyai struktur yang terdiri dari berbagai komponen. Saifuddin Answar menjelaskan komponen dalam struktur sikap, yaitu yang pertama, komponen kognitif.
yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seseorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. Kepercayaan dan memahamkan yang terbentuk memberikan informasi dan pengaturan mengenai objek tersebut. Yang kedua yaitu komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu komponen perilaku atau kognitif, yaitu kecenderungan perilaku seseorang individu terhadap objek yang dihadapinya. Bimo Walgito 1978 mengekspresikan komponen sikap sebagai berikut. Yang pertama yaitu kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan terhadap objek sikap. Yang kedua yaitu afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Yang ketiga yaitu kognitif, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. 2. Laboratorium Outdoor IPS. A. Hakikat laboratorium. Laboratorium yang selama ini dikenal oleh banyak orang adalah sebuah ruang yang gedung yang di dalamnya terdapat sebagai peralatan-peralatan ilmiah untuk melakukan sebagai macam percobaan-percobaan atau demonstrasi pada ilmu-ilmu pasti seperti IPA, biologi, kimia, fisika, dan sebagainya. Menurut asal katanya, istilah laboratorium sendiri berasal dari Latin, yaitu labora yang berarti bekerja. Richard De Casperio menjelaskan bahwa laboratorium atau yang sering disingkat lab adalah tempat dilakukannya riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah. Yang ke-B, pengertian laboratorium IPS. Laboratorium tidak semata-mata terdapat di bidang studi ekstra atau sains dan teknologi, melainkan tempat juga adanya bidang studi ilmu lainnya. Menurut Etin Solihatin, laboratorium IPS merupakan wahana bagi tenaga kependidikan dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengelola data menjadi pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan melaksanakan pembelajaran pendidikan IPS. Laboratorium menurut Richard De Casperio 2013 adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu. Pendapat lain mengenai laboratorium IPS dijelaskan oleh D.J. Borman, merupakan tempat melakukan kegiatan penyelidikan dalam kegiatan belajar, serta bermanfaat dalam menimbulkan gairah atau mendorong aktivitas belajar mahasiswa atau siswa. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa laboratorium IPS adalah suatu tempat atau wahana yang dapat digunakan siswa maupun mahasiswa untuk mendukung kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan keilmuan IPS, yaitu mencari alternatif untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ke-C yaitu pengertian laboratorium outdoor IPS. Menurut istilah outdoor berasal dari dua kata, yaitu out, artinya luar, dan door yang berarti pintu. Outdoor dapat diartikan sebagai luar pintu atau luar ruangan. Pengertian laboratorium sendiri sesuai dengan pembahasan di atas merupakan tempat, baik itu di dalam maupun di luar gedung, dengan segala fasilitas dan peralatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Pada berbagai disiplin ilmu, tempat dapat digunakan menguji dan menerapkan teori-teori yang ada, bahkan juga dapat digunakan untuk menciptakan teori baru. Yang ke-D itu 4, laboratorium outdoor IPS. Bagi mahasiswa pendidikan IPS yang nantinya akan menjadi seorang guru IPS, laboratorium sangat berperan penting dalam proses pengembangan ilmuwan IPS. Laboratorium outdoor IPS dianggap penting karena mengembangkan keilmuan IPS. Mahasiswa tidak cukup apabila belajar secara teori saja dan abstrak. Dengan adanya laboratorium outdoor IPS, mahasiswa dapat mengkajikan secara langsung dan terintegrasi mengenai permasalahan-permasalahan sosial di lapangan. 4. Laboratorium secara umum dijelaskan oleh Richard De Casperio 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyeimbangkan antara
teori dan praktik ilmu serta menyetujui antara teori dan praktik. Yang kedua yaitu memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para penelitian baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen ataupun penelitian lainnya. Yang ketiga itu memberikan dan memupuk keberanian para peneliti untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah. Yang keempat yaitu menambah keterampilan dan keahlian dan penelitian dalam pergunakan alat media yang ada di laboratorium. Yang kelima yaitu memupuk rasa ingin tahu para penelitian sehingga mendorong mereka untuk selalu mengkaji, melakukan ujian, coba maupun eksperimentasi. Yang keenam yaitu memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti terhadap keterampilan dan penemuan yang diperoleh dari proses kegiatan yang di laboratorium. Yang ketujuh yaitu laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik. Yang kedelapan yaitu menjadi sarana belajar para siswa, mahasiswa, dosen, dan penelitian untuk memahami ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. 3 yaitu 4 laboratorium outdoor IPS. Laboratorium outdoor IPS merupakan sumber belajar yang dirancang, dikembangkan, dirancang dan dikembangkan saja belum cukup, namun harus upaya manfaatkan agar nilai gunaan dapat dirasakan bagi penggunanya. 4 laboratorium outdoor IPS dapat dimaknakan sebagai suatu cara atau proses pembuatan untuk mendayagunakan nilai kegunaan ataupun fungsi yang terdapat di laboratorium outdoor IPS. Dapat disajikan sebagai tempat kegiatan ilmiah. Yang ketiga, laboratorium IPS dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi profesional calon guru IPS. Berikut merupakan penjelasan yang mengenakan 4 laboratorium outdoor IPS, yaitu sebagai berikut. A. 4 laboratorium outdoor IPS sebagai sumber belajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam kegiatan belajar. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dapat berasal dari berbagai hal. Donald 1963 dalam Nana Sudajana 2007 sampai 78-79 menguraikan jenis-jenis sumber belajar, yaitu A. Istilah FIFOL diganti dengan man sebagai pihak yang menyalurkan atau mentransmisikan pesan. Media instrumen diganti material dan device sebagai bahan, dan perlengkapan teknikis diganti dengan metode sebagai cara atau metode yang dipakai dalam kajian informasi. Environment diganti menjadi setting sebagai lingkungan tempat interaksi belajar mengajar. Yang ketiga yaitu kegunaan sumber belajar. Sumber belajar dapat diberikan bagi siswa untuk mempermudahkan dalam memahami materi belajar yang disampaikan oleh guru. Dapat disimpulkan 4 sumber belajar yaitu sebagai berikut. A. Sumber belajar disajikan sebagai sarana memperoleh informasi yang terkait dengan suatu keilmuan. Yang B. Sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses belajar siswa. Yang C yaitu memberikan gambaran mengenai konsep yang abstrak dan sulit dipahami. Yang D. Memberikan informasi mengenai perkembangan suatu keilmuan. B. 4 laboratorium outdoor IPS sebagai tempat kegiatan ilmiah mahasiswa pendidikan IPS. Kegiatan ilmiah bagi mahasiswa pendidikan IPS sangat penting dilakukan agar mahasiswa terbiasa berpikir secara sistematis dan bersikap objektif dalam menyikapi keadaan yang lingkungan serta mampu mengkaji permasalahan dari berbagai aspek. Kegiatan ilmiah dapat mendorong mahasiswa untuk belajar secara mandiri, tidak hanya menimba teori melalui buku atau kegiatan perkuliahan umum. Namun, mahasiswa dapat menemukan sendiri informasi dan pengetahuan mengenai suatu permasalahan. Jadi, 4 laboratorium untuk kegiatan ilmiah bagi mahasiswa pendidikan IPS dapat diperhatikan bahwa segala sesuatu yang terdapat laboratorium outdoor IPS dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan ilmiah IPS. Yang C yaitu penempatan laboratorium outdoor IPS untuk meningkatkan kompetensi profesional calon guru IPS. Kompetensi profesional merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki siswa pendidikan IPS. Kompetensi profesional harus dikembangkan melalui kegiatan perkuliahan serta kegiatan praktik langsung di lapangan.
B. Penelitian yang relevan. Penelitian relevan digunakan untuk memperkuatkan sebuah kegiatan penelitian di sisi teori. Berikut merupakan penelitian relevan dapat mendukung penelitian mengenai sikap mahasiswa pendidikan IPS, FIS, UNI terhadap pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di Desa Bojongharjo, yaitu yang pertama, penelitian dilakukan oleh Bestari Indah Santi yang berjudul Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMP di Kecamatan Seradakan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan studi komparatif. Yang kedua yaitu Lia Prastiawati dalam skripsi yang berjudul Pemanfaatan Laboratorium IPS dalam Pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri 7 Purworejo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan manfaat laboratorium IPS dapat prestasi belajar siswa menjadi lebih baik dan meningkat. Yang ketiga yaitu Arumanti Puspasari dalam skripsi yang berjudul Manfaatkan Laboratorium IPS sebagai sumber belajar siswa SMP Negeri 19 Purworejo. Kesimpulan dari penelitian milik Arumanti Puspasari ini adalah laboratorium IPS sebagai sumber belajar merupakan salah satu tempat yang kegiatan di mana siswa dapat melakukan kegiatan penelitian maupun praktik. Yang ke C, kerangka pikir. Dewasa ini masih perlu adanya evaluasi mengenai pembahasan laboratorium outdoor IPS di Desa Bojongharjo sebagai bahan perbaikan untuk kepentingan mengembangkan laboratorium outdoor IPS di masa depan. Sikap mahasiswa sangat penting untuk diketahui karena mahasiswa merupakan subjek langsung yang memanfaatkan laboratorium outdoor IPS. Laboratorium outdoor IPS merupakan salah satu sarana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa. Memanfaatkan laboratorium dapat diartikan sebagai suatu cara ataupun pembuatan untuk mendayagunakan nilai kegunaan untuk fungsi yang terdapat dalam laboratorium outdoor IPS menjadi suatu manfaat bagi yang menggunakannya. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS tersebut mencakup yang pertama, sebagai sumber belajar yang meliputi pemanfaatan untuk kegiatan mencari informasi serta memanfaatkan komponen-komponen sumber belajar yang terdapat di laboratorium IPS. Kedua, memanfaatkan untuk kegiatan ilmiah. Ketiga, memanfaatkan untuk kegiatan demonstrasi sikap mahasiswa terhadap pemanfaatan laboratorium outdoor IPS dapat diketahui melalui pengukuran sikap dengan mengkombinasikan dua komponen, yaitu komponen objek sikap dan komponen sikap. Baiklah, itu saja ringkasan dari saya tentang mata kuliah perilaku organisasi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.